Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai alkohol. Kami akan membahas tentang pengertian alkohol, sifat fisik alkohol, sifat kimia alkohol, sintesis alkohol, cara mengenai alkohol, dan kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, apa sih alkohol itu? Alkohol adalah suatu senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut dengan gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol adalah ROH atau di mana R adalah alkil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat fisik alkohol. Pertama, sifat fisik alkohol adalah titik didih. Titik didih alkohol lebih tinggi dari hidrokarbon lainnya karena memiliki ikatan OH. Titik didih alkohol meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon pada rantai karbon alifatik. Sebaliknya, titik didih menurun dengan bertambahnya percabangan rantai karbon alifatik. Selanjutnya adalah kelarutan alkohol. Alkohol mudah larut dalam air, disebabkan oleh ikatan hidrogen antara alkohol dan juga air. Alkohol dengan massa molekul rendah dapat larut dalam air dengan baik. Kelarutan ini lebih disebabkan oleh ikatan hidrogen antara alkohol dan air. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin kecil kelarutannya di dalam air. Selanjutnya adalah wujud dan warna alkohol. Dari segi wujudnya, alkohol adalah cairan yang mudah menguap dan juga mudah terbakar. Dan dari segi warnanya, alkohol ini tak berwarna sekalipun. Kenapa sih alkohol mudah menguap? Nah, alkohol mudah menguap dikarenakan alkohol berinteraksi dengan udara atau diletakkan di tempat yang terbuka. Nantinya alkohol akan terikat dengan gas yang membuatnya mudah menjadi lebih cepat menguap. Dan itu juga bisa menyebabkan alkohol lebih mudah terbakar. Nah, selanjutnya adalah keasaman alkohol. Alkohol adalah asam lemah karena perbedaan keelektronegatifan antara oksigen dari hidrogen pada gugus hidroksil. Alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti natrium, kalium, dan lainnya. Sifat asam alkohol disebabkan oleh polaritas ikatan OH. Keasaman alkohol menurun ketika gugus donor elektron melekat pada gugus hidroksil karena meningkatkan kerapatan elektron pada atom oksigen. Selanjutnya, sifat kimia alkohol. Dalam hal ini, gugus hidroksil atau OH pada alkohol termasuk gugus yang cukup reaktif, sehingga menyebabkan banyak terlibat dalam berbagai reaksi. Nah, sifat kimia alkohol yang pertama yaitu bereaksi dengan logam aktif, seperti natrium dan kalium, membentuk alkoksida dan gas hidrogen. Contoh, reaksi etanol dengan logam natrium dengan persamaan sebagai berikut. Etanol ditambah logam natrium menghasilkan natrium etoksida ditambah gas hidrogen. Nah, reaksi ini dapat digunakan sebagai reaksi untuk membedakan alkohol dan eter. 2. Reaksi dengan hidrogen halida membentuk haloalkana dan air. Reaksi umumnya yaitu R ikatan OH ditambah HX menghasilkan R ikatan X ditambah H2O dengan X sama dengan halogen. Contohnya yaitu reaksi etanol dengan HCl. Persamaannya sebagai berikut. Etanol ditambah asam klorida menghasilkan etil klorida ditambah air. Yang ketiga yaitu reaksi oksidasi alkohol. Reaksi oksidasi pada alkohol akan menghasilkan produk yang berbeda-beda bergantung pada jenis alkoholnya. Zat pengoksidasi yang digunakan adalah larutan K2CrO7 atau kalium dikromat dalam suasana asam. Zat ini dapat digunakan untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer yang bereaksi akan membentuk aldehida dan dapat teroksidasi membentuk asam karboksilat. Contohnya reaksi etanol menghasilkan etanal. Lalu alkohol sekunder bereaksi akan membentuk keton. Contohnya 2-propanol menghasilkan propanon. Lalu yang terakhir alkohol tersier. Alkohol tersier tidak teroksidasi sama sekali. 4. Pembentukan ester atau esterifikasi. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester dan air. Reaksi umumnya
R ikatan OH ditambah R ikatan COOH menghasilkan R ikatan COOR ditambah H2O. Contoh persamaannya sebagai berikut. Etanol ditambah asam asetat menghasilkan etil asetat dan air. 5. Reaksi dehidrasi alkohol. Jika alkohol dipanaskan dengan asam kuat, asam sulfat pekat, alkohol akan terdehidrasi membentuk eter atau alkena dan air. Contohnya sebagai persamaan berikut. N-propanol menghasilkan 1 propena. Dan yang terakhir yaitu reaksi alkohol dengan PCl5. Poin yang pertama yaitu reaksi alkohol dengan PCl5 akan membebaskan gas HCl. 2. Reaksi ini digunakan untuk membedakan alkohol dengan eter. Contohnya yaitu C2H5OH ditambah PCl5 menghasilkan C2H5Cl ditambah POCl3 ditambah HCl. Saya akan menjelaskan sintesis atau pembuatan alkohol yang dapat digunakan untuk menghasilkan alkohol. Yang pertama, alkohol dapat diperoleh dari reaksi reduksi aldehid dan keton. Dalam hal ini, karena alkohol dapat dioksidasi menjadi senyawa aldehid dan keton, maka alkohol juga dapat disintesis dari senyawa aldehid dan keton melalui reaksi reduksi yang lupa kebalikan dari reaksi oksidasi. Adapun reaksi yang dapat digunakan, contohnya adalah H2O atau H+ untuk aldehid. Reaksi reduksinya dilakukan melalui hidrogen sikat alis atau dengan hidrida logam yang menghasilkan alkohol primer. Contohnya adalah senyawa aldehid dengan nama etanol yang apabila direduksi dapat menghasilkan etanol yang merupakan alkohol primer. Kemudian untuk keton reaksi reduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Contohnya adalah senyawa keton dengan nama propanon yang apabila direduksi dapat membentuk senyawa 2-propanol yang merupakan alkohol sekunder. Adapun untuk alkohol tersier tidak dapat disintesis dengan cara reaksi reduksi aldehid maupun keton. Alkohol dapat disintesis dari reaksi antara haloalkana atau alga, kalida dengan suatu basa yang akan menghasilkan alkohol dan garam. Contohnya adalah reaksi antara kloropentana dengan basa KOH yang dapat menghasilkan alkohol dengan nama pentanol serta garam KCl. Reaksi ini dapat digunakan secara khusus untuk membuat alkohol. Reaksi hidrasi alkena. Reaksi hidrasi alkena melibatkan penambahan air ke ikatan rangkap ganda pada alkena, membentuk gugus hidroksil OH dengan menghasilkan alkohol. Sintesis etanol dari etilena. Bahan baku etilena C2H4, air H2O, proses C2H4 tambah H2O menghasilkan C2H5OH. 4. Sintesis alkohol menggunakan reagen Grignard. Sintesis alkohol melalui reaksi dengan reagen Grignard melibatkan penggunaan senyawa organomagnesium, halida, RMGX dengan aldehida atau keton. Reagen Grignard misalnya RMGX dengan R sebagai gugus alkil atau aril, aldehida atau keton misalnya RCHO atau RCOCH3. Dengan reaksi Grignard, alkohol primer dapat dibuat dari formaldehid. RMGX tambah RCHO menghasilkan RLCHOH tambah MgX2-. Dengan reaksi Grignard, alkohol tersier dapat dibuat dari keton dan ester. RMGX tambah RCOHCH3 menghasilkan RCOCH2, MgX tambah MgX2. Di ester, rumus ester suatu asam organik adalah RCOOR. Hidrolisis ester dapat menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Reaksi umum RCOOR tambah H2O menghasilkan RCOOH tambah ROH.
Cara mengenali senyawa alkohol di laboratorium. Mengenali senyawa alkohol di laboratorium dapat melibatkan beberapa metode analisis kimia. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengidentifikasi senyawa alkohol di laboratorium. 1. Uji pembakaran. Senyawa alkohol cenderung menghasilkan api biru saat dibakar. Proses ini dapat membantu membedakannya dari senyawa lain yang mungkin hadir. 2. Uji oksidasi. Senyawa alkohol dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat atau aldehida. Penggunaan reagen seperti asam kromat, oksida atau kalium permanganat dapat digunakan untuk menguji oksidasi alkohol. 3. Reaksi dengan logam. Alkohol dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk senyawa organometalik. Reaksi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi keberadaan alkohol. 4. Uji reagen khusus. Penggunaan reagen khusus seperti reagen Tollens untuk mengidentifikasi aldehida atau reagen Lucas untuk menguji alkohol primer dapat membantu membedakan jenis senyawa alkohol. 5. Analisis spektroskopi dapat digunakan untuk mengidentifikasi ikatan fungsi karakteristik dalam senyawa alkohol. 6. Kromatografi gas atau HPLC. Metode ini dapat digunakan untuk memisahkan dan identifikasi senyawa alkohol berdasarkan retensi waktu atau volume eluent. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai percampuran bensin maupun spiritus. 2. Sebagai minuman beralkohol atau bir. 3. Sebagai pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industri seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak maupun bahan bakar. 4. Sebagai bahan anti baku pada radiator. Selanjutnya adalah sebagai pembersih luka, sebagai pembersih perhiasan, sebagai deodoran, sebagai bahan penambah dalam campur parfum, sebagai antiseptik, dan menghilangkan mual pasca operasi.